itu dia ada mesin diesel ditenagai di mobil itu gitu. Diesel 2400 cc milik infonya ya. Pick up medium berarti ya? Iya. Oke, kita sebut aja nih. L300, Isuzu Traga. Berarti di situ mainnya? Mainnya di situ. Siap. Ya itu memang pasar yang masih kosong itu. Dari bos sayap sendiri nih, ada rekomendasi mobil apa yang paling kuat after sales-nya? Oke. Cicilannya 2 jutaan lah. 2 juta kecil kali ya? Iya. 2 jutaan. Menarik. Halo teman-teman tim channel, balik lagi bareng kita nih. Kali ini tim channel diundang bos sayap kebetulan di tempat pameran lah ya, suatu pameran ya. Suatu event ya. Ya, event dari IKN. Iya. Event IKN. Tapi sebenarnya ini kayaknya sih lebih mengerucut ke situ ya bos ya. Iya, memang di event ini lebih kepada stand-stand vendor-vendor dari pemerintah sendiri sih. Oke. Tapi menarik sih. Dan makasih banyak bos sayap udah ngundang kita. Sama-sama. Apa kabar? Baik Mas Imam. Siap. Udah lama kita nggak jumpa ya. Udah lama banget. Padahal mau bulan lalu masih bikin, cuma bukan Mas Imam. Iya, ya? karena sama kita aja udah lama. Ada 3 bulanan kali ya. Ada. Nah, kali ini biar teman-teman nggak bosen. Ya. Dan sekarang ada salah satu pendatang baru yang tadi kita lihat itu, kayaknya itu bakal laris deh di pasar Indonesia. Pasti. Ya. Itu salah satunya kenapa kita undang tim channel ke event kali ini. Tak lain dan tak bukan, tetap ngebahas mobil. Kita nggak mungkin bahas konstruksi ya, Kak? Betul. Kita akan bahas mobilnya. Ya. Itu sekilas kita ulas yang itu kali ya, bos ya? Iya. Nah, itu menarik teman-teman. Itu namanya memang bener udah jadi namanya seperti itu, apa nanti akan ada perubahan? Untuk nama sih kemungkinan sendiri akan tetap Toyota Rangga ya. Iya. Itu keren loh. Keren ya. Jadi kita ke J-Expo mencari Rangga. Iya. Rangga terkuat. Menariknya gini bos. Tadi kita lihat-lihat di brosurnya, sekilas ya saya ngelihatnya karena kan belum boleh juga masuk ke dalam. Betul. Itu dia ada mesin diesel yang ditenagai di mobil itu gitu. Diesel 2400 cc milik infonya Innova ya. Kita belum bisa pastikan benar-benar itu mesin Innova sebelum mobil itu sendiri launching karena kan itu memang benar-benar dirahasiakan dan tapi kita nggak apa-apa ulas sedikit ya. Boleh. Ya, jadi pre-launchingnya. Boleh. Kalau teman-teman nanti mau mesen juga silahkan nanya-nanya langsung sama bos saya. Open order juga bisa. Open order juga bisa, open inden juga bisa. Nomornya ada di video, di deskripsi. Tapi ada bocoran nggak bos? Ini langsung aja saya to the point nih. Ada bocoran nggak kira-kira untuk harganya? Kalau dari beberapa waktu lalu sempat muncul di sistem Toyota itu range harganya mulai dari 150. Range harganya. Ini estimasi ya? Estimasinya. Jadi belum tentu seperti itu atau bahkan mungkin bisa seperti itu. Bisa. Karena kan belum secara resmi launching untuk dijual ke customer, ke pasar. Nah, mungkin bos sayap ya walaupun itu hanya sebuah konsep gitu kan. Kira-kira selain tadi mesin dieselnya yang membuat si Rangga itu menarik, itu apalagi kira-kira keunggulannya dibandingkan pick up yang lainnya? Pick up yang sebelumnya ya. Yang lainnya. Oh, yang lainnya. Berarti brand lain. Brand lain. Oh, brand lain. Iya, karena kan kompetisi di dunia itu sedikit sebenarnya. Sedikit, tapi sudah ada penguasanya masing-masing. Ya. Jadi kalau dari segi konsep Rangga ini yang saya lihat sebenarnya kita punya mobil 3 konsep mobil Rangga nih. Kalau kita perhatikan dulu sebelumnya di Gias ya. Jadi ini bukan ngawang-ngawang ya. Bukan ngawang ya. Udah jadi ada itu kita sudah ada 3 mobil konsep yang kita pajang, mobil pickup. Terus untuk farmasi itu kita buat konsep ambulan. Nah, itu mungkin kalau itu ya, apa namanya?
buatannya bukan langsung dari Toyotanya. Ya, jadi sebenarnya kita belum tahu nih. Kalau dari segi sebelum-sebelumnya kita lihat di mobil Dayna, sebelumnya kan kita juga ada komersil di mobil Dayna ya. Dayna. Kebanyakan kita jual sasis. Karoseri berarti ya? Karoserinya di luar, vendor biasanya vendor. kan. Nah, tapi dengan konsep mobil Rangga ini yang kita lihat, ada kemungkinan kita akan jual berikut dengan karoserinya. Oke, ada bisa seperti itu. Ada bisa. Cuma untuk basicnya kalau teman-teman mau request untuk sasisnya aja tetap bisa. Tetap bisa. Karena memang itu yang dijual. Ya, untuk saat ini kita keluarkan 3 konsep itu, ada mobil baknya, ada mobil ambulan, sama mobil Karoseri. Iya, karoserinya yang model apa ya? Coffee shop gitu modelnya, mobil-mobil keliling kan biasanya kan. Ya. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan ada di Gias tuh. Nah, untuk mobil-mobil tersebut itu sebenarnya lagi kita pajang. Yang pertama di event pickup ini konstruksi. Terus untuk di tanggal ini juga ada event di SBSD, itu yang mobil ambulan ambulan farmasinya. Oh, ada nih? Ada di BSD. Lagi berlangsung? Hari ini baru mulai. Dan satu lagi itu yang konsep coffee shop itu dia lagi meluncur ke Jepang. Kenapa? Karena mobil ini sendiri buatannya CKD maksudnya. Siap. CKD. Kalau Hilux kan CBU. Betul. Ya kan? Harganya kenapa lebih mahal? Karena memang import langsung dari Thailand. Betul. Nah, Rangga ini kenapa bisa harganya relatif bisa bersaing? Karena pembuatannya sendiri di Indonesia. Di Indonesia pembuatannya. Berarti Jepang sendiri nggak ngebuat ya? Nggak ngebuat, makanya produk di sini kita bawa ke sana untuk dipamerin. Dipamerin di Jepang sendiri. Itu yang mobil yang bentuknya konsepnya untuk coffee shop tadi. Oke. Nah, itu ya, kalau teman-teman. saya lihat arah jualnya ini kemana? Kalau saya lihat mobil Rangga ini sekarang kan lagi model nih Mas Imam nih. Kayak kopi itu di mana-mana lagi hit banget betul. lah kan. Hype banget beberapa tahun terakhir sampai nih. warkop aja ada kopinya sekarang segala macam. Nah, ini konsepnya sebenarnya sih ke milenial sih sebenarnya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya usaha di bidang kayak semacam warung makan, atau coffee shop, ya itu sebenarnya bisa. Kalau saya bilang sih nanti kedepannya kita bisa request warung mobil ya. Iya. Jadi warung mobile. Iya, mobile. Coffee shop mobil kan udah banyak sekarang. Seperti salah satu kopi yang es aja udah pakai sepeda motor kan ada di jalan-jalan kalau teman-teman lihat kan. Nah, arahnya sih mungkin ke sana. Kalau arah jualnya. Nah, untuk beban gimana? Kalau untuk saat ini sih yang confirm itu 1,5 ton. 1,5 ton bisa. Itu keren. Berarti kalau 1,5 ton dia di segmennya bukan di pick up yang biasa ya. Pick up medium berarti ya. Oke, kita sebut aja nih L300, Isuzu Traga. Berarti di situ mainnya. Mainnya di situ. Siap. Ya itu memang pasar yang masih kosong itu. Masih kosong. Iya sih, kayak masih mau coba-coba masuk. Ini kan beberapa sebenarnya event ini bukan pertama kali Mas Imam. Jadi minggu lalu itu ada event di JCC. Kita ada kayak semacam event farmasi. Situ juga kita tonjolin juga kan ambulan. Sebelumnya lagi ya ada event kalau bicara apa sih kalau yang kita kerjasama sama kayak orang apa sih namanya ya, event UMKM tuh yang kita franchise. Siap. Itu ditongolin juga mobil coffee shop itu sebelumnya. Oke. Jadi bisa masuk ke semua lini ya. Jadi waktu pas event franchise di JCC kita tongolin mobil coffee shop. Event farmasi kita tongolin mobil ambulan. Konstruksi kita tongolin mobil pick up. Iya. Di situ kita buat sebuah responden customer, apa yang harus input outputnya apa gitu. Nah, untuk launchingnya sendiri kalau teman-teman tahu itu nggak lama sebenarnya. Nggak lama ya. Di Januari minggu ketiga. Januari tahun depan. Iya, Januari 2024 di minggu ini ketiga. Patut ditunggu karena tadi kita juga ngelihat untuk sasis bak itu kualitasnya bagus ya. Bagus, tebel besinya. Coba teman-teman nanti bisa cek atau kunjungi langsung ya ke event-event yang tadi tuh. Kayaknya ada tuh nongol-nongol di sana. Pasti. Kalau saya bilang kalau teman-teman mau lihat di BSD itu ada, masih kita hari ini baru mulai di tanggal berapa sekarang? Tanggal 3. Tanggal 3.
kemungkinan sih eventnya itu sampai hari Minggu. Nah, Jadi Sabtu Minggu masih bisa dapet tuh. iya. Tapi ini tayangnya kapan nih kira-kira? Kalau bisa kejar tayang, besok tayang. tapi bisa lah, nanti ada beberapa event lagi ke depan. Ya. Semoga bisa kekejar untuk penayangannya. Ya, Nah, kalau untuk ini bos, tadi Apa? kan segmennya udah ketahuan Oh. di mana dia masuk. Tapi untuk harga, ini masuknya harga pickup ini ya, yang standar, yang Iya, biasa gitu. iya. Harganya itu masuk ke situ, tapi kelasnya di atas itu. Di atas itu. Untuk fiturnya sendiri, kalau pickup kan yang kita tahu ya, biasanya gitu ya, seadanya. Iya. Kalau di Rangga sendiri mungkin ada Iya. sedikit bocoran, ada di video tuh udah ada tuh. Ada tuh. Nah. Kalau tadi masih meminta VT-nya mungkin dikasih itu tadi sama IO-nya. Nah, nanti Jadi di kita video itu sekilas- sekalian ini dah footage. Kalau saya lihat AC sudah termasuk yang pertama. Udah ada AC. Terus audio head unitnya itu udah touchscreen kalau saya lihat tadi. Jarang-jarang Terobosan dong. pickup pakai head unit Nggak touchscreen. ada, Nggak nggak ada ada. memang. Di Nggak Hilux ada. pun nggak ada. Kalau kita lihat di Hilux yang G bensin yang single cabin itu nggak ada AC. Iya. Audionya juga ya gitu Iya. ya kan. Kalau kita Kalau bilang memang Hilux standar banget gitu. Yang double kabinnya kan udah kelasnya udah beda. beda harganya pun udah beda. Udah beda. Iya, di sekelasnya ya gak ada yang pakai itu. Nggak ada. Power steering? Udah kayaknya. Udah ya. Udah. Ada beberapa mungkin yang ada dan yang enggak kali ya, seperti Iya, itu ya. Ada betul. biasanya kan ada kelas-kelasnya tuh. Apalagi Toyota. Kalau kelasin mobil tuh panjang, Iya. banyak. Betul, tipenya betul. banyak, tipenya banyak. Dan tipenya pasti banyak. Eh, Kita ya udah biasa lah kalau Toyota tuh ngeluarin satu mobil, satu merek itu biasanya bisa 4 tipe. Oke, Biasanya. jadi itu ya teman-teman. Nggak untuk sekilas, nggak sekilas, ini lumayan panjang lah penjelasannya Iya. tadi ya. Iya. Untuk Rangga. Dan mungkin kita rada geser sedikit nih bos. Boleh. Ini kan udah menjelang akhir tahun ya nggak? Iya. Mungkin banyak teman-teman kita yang lagi nyari mobil, khususnya Toyota. Iya. Mungkin kalau dari bos Saeb sendiri nih, ada rekomendasi mobil apa yang paling kuat after sales-nya? Oke. Kalau di Toyota sendiri ya teman-teman ya, untuk saat ini yang menurut saya after sales-nya masih oke lah ya, Iya. untuk jangka 3 sampai 4 tahun ke depan. Siap. Itu kalau lihat dari nilai jual, itu yang pertama masih diduduki dengan Toyota Avanza sebenarnya. Avanza. Nah, cuma kalau untuk yang new ini kita belum tahu pasarnya karena nilai jualnya pun masih Ya belum. abu-abu lah gitu belum kan. kelihatan kan. Belum baru kelihatan karena kan kita baru keluarkan itu di 2021. Iya, nggak, Ya belum kan? nyampe 2 tahun sih. Nah, Udah 2 tahun lah ya, kurang 2 lebih tahun, ya. 2 Kurang tahun. lebih. Nah, kalau di sebelumnya kalau kita lihat itu masih di sebenarnya sih masih di diesel ya Diesel masih ya? di Innova Reborn. Oke, itu mau kuat banget ya? Kuat banget. Kuat banget. Bahkan kalau teman-teman bisa cek di e-commerce jual beli mobil ya, itu harganya gila-gilaan. Itu harganya malah lebih mahal secondnya. Mahal Ada secondnya. beberapa gitu kan, lebih Iya. mahal second dibandingkan Ya, barunya. Ini ya, kan contoh kalau yang paling fenomena yang banyak tuh unik ya. Venturer diesel. Wah, itu. Wah, itu susah banget cari mobilnya. Susah, terus nggak produksi lagi Nggak kan? produksi lagi. Nggak produksi Tapi lagi. bisa Bahkan sekuat ada itu beberapa ya? customer yang luar, Mas, kalau ada yang jual, kalau dan trade-in, wah itu tinggi banget itu. Itu ya. Itu salah rekomendasinya. satunya. Itu salah satunya. Rekomendasinya. Terus apa lagi bos? Nah, kalau untuk yang kedua, biasanya untuk customer kita yang sekarang ini masih mendominasi untuk penggerak roda belakang. Itu ada Oke. di Toyota Rush sebenarnya. Itu kita tidak bisa pungkiri ya. Iya. Customer Indonesia itu masih lebih ke arah sana ya. Iya, karena mindsetnya itu penggerak roda belakang kuat nanjak. Nah itu. Itu yang susah dirubah mindsetnya tuh. Kita setuju. Setuju. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung ya, kita balikan lagi, kita lihat mobil-mobil yang baru, meskipun mereka penggerak roda depan itu toh torsinya, terus tenaganya itu sebenarnya udah dibantu sebenarnya untuk narik tanjakan tuh bisa hampir sama. Betul. Gitu kan. Malah dia penggerak roda depan itu kan karena nggak ada jeda ya, Ya. untuk menyalurkan dorongan ke gardan belakang. Betul. Jadi untuk awal-awal putaran awal tuh Iya. lebih enak. Betul. Kalau di dalam kota dan jalanan lurus mungkin. Betul. Kalau di tanjakan ya itu relatif sih. Ya. Itu relatif ya, tergantung tenaga dan mobilnya. Ya. Itu ras ya, berarti pertama tadi Pertama tuh masih di Innova Reborn ya. Reborn ya. Tapi kan
yang Ribbon nih masih dijual kan? Yang masih. diesel. Jadi kalau teman-teman masih mau Innova Ribbon, kita masih ada 3 varian. Innova G manual diesel, Innova G Matic diesel, sama Innova G manual bensin. Oh, bensin masih ada? Masih, tapi cuma yang manualnya. Kalau Matic-nya udah beralih ke Zenith. Oke, itu masih bisa dijual. Nanti untuk dan teman-teman bisa survei sendiri tuh harga second-nya tuh. Wah, itu udah pasti tinggi. Itu kuat banget. Nanti promonya untuk ininya harganya berapa di akhir ya? Boleh. Jadi kita obrolin yang paling bos saya rekomendasikan. RAS ya. Itu juga memang benar. Kita keliling ke showroom second, harga RAS ini kuat banget. Kuat, masih. Ada satu mobil yang harganya lebih mahal dibandingkan Toyota RAS ketika beli baru, tapi ketika second lebih mahal Toyota RAS. Benar. Kuat banget. Itu ya. Kalau memang teman-teman keliling sendiri mobil di showroom mobil bekas di tempat yang lain, itu masih mendominasi mobil penggerak roda belakang ini masih banyak yang dicari. Siap. Innova juga penggerak belakang itu. Penggerak roda belakang. Ribbon. Iya. Nah, mungkin sekarang ke lanjut yang LCGC. LCGC-nya. Nah, tadi kan kita udah bahas di minibus, udah bahas di SUV-nya, ya kan? Mini SUV lah kalau kita bilang kan itu Toyota RAS ya. Terus kalau di di LCGC-nya itu kalau di Toyota masih bertahan di Calya-nya sih. Calya. Ini bukan hanya kategori LCGC ya, tapi memang keseluruhan yang mobil paling kuat gitu ya bos ya. Tadi Innova, RAS, dan Calya. Dan ini ngomong mobil baru ya teman-teman, karena beliau jualannya mobil baru. Iya, betul. Ya kalau mobil bekas, japri tim channel. Biasanya banyak. Oh iya tuh boleh tuh. Ya kan? Boleh. Nanti kita kasih formnya. Betul. Oke, maunya mobil apa silakan isi. Itu mobil second ya. Kalau mobil baru tadi. Nah, ini nih menariknya. Kenapa Calya bisa kuat begitu? Kenapa? Ini berdasarkan fakta aja ya teman-teman. Fakta di lapangan ya. Ini ada fakta di lapangan. Kerak telur nih. Kalau kita bicara bandingkan dengan harga barunya, Calya itu di G manual ya. Itu harganya di 178. Itu G manual. G manual 2023. Belum dipotong diskon. After potong diskon bisa 160-an lah ya. Iya. 160 lebih dikit lah. Itu baru. Udah atas nama sendiri. Ya free kan? Jasa servis. Oh, jasa servis gratis sampai 3 tahun. Oke. Ya kan? Dapat Astra Award. member 5 tahun. Nah, kita bandingkan dengan harga secondnya. Tempo hari saya ada mungkin salah satu tim channel juga. Dia jual Calya G manual 2021. Dengan kondisi kalau saya bilang sih ya standar lah, nggak bagus-bagus banget gitu ya, kan, karena kilometer lah. Ya karena kilometernya saya nilai itu ya standar, nggak dibilang nggak besar, nggak tinggi, nggak unik juga gitu. Itu dia jual dengan harga 128. Itu perorangan jual ke showroom. Jual ke user langsung. Ke user langsung. Iya. Berarti di showroom bisa lebih tinggi dari itu. Sama saya bilang 128 juga. 128. Iya. 2021 ya? 2021. G manual? Iya. Oke. Kalau kita bilang gapnya kan cuma ya sekitar 20 jutaan. Iya. Bahkan di showroom ada yang lebih dari itu. Lebih dari itu? Ada. Oh. Iya, makanya saya anehnya ini kalau saya bilang ya. Anehnya di Indonesia, orang yang bilang mobil Grab lah, mobil capek lah segala macam, image-nya udah inilah taksi segala macam. Tapi kita lihat di lapangan tuh faktanya ya mobil itu bener-bener laku gitu loh. Dicari. Bahkan ada di beberapa ya pasaran di showroom ya. 2017 G Matic itu udah 120-an. 2017. Udah dipakai 5 tahun, 6 tahun hampir. Ya Calya saya yang G Matic hitam itu terakhir kemarin saya jual dengan kondisi apa adanya, pajak mati ya. Tahun berapa? 2017 ya. Itu 115. Nah, itu ke user. Iya. user ke user. Ke pedagang. Ya kan? Pedagang orang Bogor waktu itu yang beli. 115 dengan kondisi pajak mati, sisa angsuran masih sekian. Wah, itu gila memang sih kalau saya bilang sih. Mungkin pas waktu harga barunya di tahun 2017 Calya, ini segituan. 140-an. Saya ingat hotel saya. Belum potong diskon. Iya kan artinya segitu-gitu juga. Iya. Kagak turun itu. Tidak turun.
Memang nggak turun. Nah ini ya teman-teman, bisa tuh jadi pilihan ya, rekomendasi mobil-mobil yang after sales-nya kuat. Ya, kalau salah satunya Calya. Karena saya pernah nanya, kenapa sih belinya Calya gitu kan? Mungkin salah satu low price ya, harga yang murah gitu kan, dengan kapasitas yang banyak gitu kan. Irit. Mungkin itu salah satu pilihan alternatif lah untuk teman-teman yang memang budgetnya masih minim banget gitu kan. Terus dari segi angsuran juga ringan banget gitu loh. Apalagi belinya baru. Nanti tolong pasti di spill untuk itunya ya, untuk harganya sama angsurannya. Iya. Itu. Kemudian apa lagi, Bos? Kalau satu lagi dah ya. Satu lagi. Kalau saat ini tadi Innova udah, kita bicara Ras. Kedua Ras udah. Calya sudah. Terus kalau yang paling dicari lagi itu yang secondnya lagi diburu sih. Ya saat ini sih itu doang sih. Itu ya. Avanza lama ya. Avanza lama. Kalau temen-temen nih beli Avanza lama sampai sekarang untung banget. Apalagi belinya pas lagi PPNBM. Itu kita sempat bikin konten ya. Banyak orang yang nggak percaya lu. Nanti juga PPNBM lagi. Juga nanti disubsidi lagi. Ternyata apa? Zong. Itu saya ingat. Avanza baru ya, yang model lama yang mata sipit itu. Tahu yang facelift itu sampai 160 juta. Betul. Sekarang dijual lagi lebih mahal dari itu. 2021 itu waktu itu ya. Itu PPNBM-nya sampai 50%. Iya, itu kalau kita totally itu harga baru di diskon total itu sampai 70 juta. Itu beruntung. Karena pasaran sekarang di secondnya di tahun itu mata sipit itu di atas itu. Dan pedagang tuh nggak tahu harga harga-PPNBM. Enggak teman-teman, wah ini teman-teman belinya di PPNBM enggak ngomong kayak gitu. Enggak. Contohnya itu saya tuh. Siapa? Ya mobil saya yang sebelumnya. Oh iya. Ya itulah ya. Itu kan belinya pas PPNBM kan? Iya itu ya. Itu saya jual. Ya kan nggak ngeliat kan? Iya. Nggak lebih tinggi sih enggak. Tapi ya tipis ya. Iya. Mirip. Mungkin kalau dijualnya ke user bisa lebih tinggi. Intinya untung pemakaian lah ya. Untung baru gurih banget ya. Setahun 20.000 saya pakai. Puas lah intinya gitu. Lah yang kemarin ini bicara Ras saya sebelum nih. Oh iya. Sebelum saya jual. Oh iya, ini juga dia. Ini bicara Ras. Punya nih. Juga ya kan yang Ras G-Matic tempo hari itu on the road-nya sekitar 150-an. Waktu 2022. Saya beli kan G-Matic 2022. Serius? Kan after diskon. 250 kali. 250-an. Iya, tadi 150 ngomongnya. Oh enggak, 250-an. 250-an ya. Kan harganya kan udah 290-an. Iya. Ya kan? Harga 2022 itu sekitar 290. Enggak nyampe lah, 280-an. 280-an. OTR-nya 280, potong diskon kalau nggak salah tempo hari 30 juta ya kan, sekitar 250 harganya. Ya siap. Iya. Itu saya jual itu kemarin tuh 230-an. Iya. Kenyang ya? Bicara rugi enggak, saya pakai setahun. Pakai. Pajak mati belum saya bayar. Saya jual langsung ke pemakai. Gitu. Ya emang pasarannya juga segitu. Bahkan kalau dibeli di pedagang mungkin relatif ya, variatif. Iya. Itu pun kilometernya saya jarang pakai. Kilometer kalau nggak salah waktu itu saya jual masih sekitar 8.000-an sampai 9.000 sampai 10.000 lah. Udah kenyang lagi. Oke, tadi udah rekomendasi dari Bos Saeb nih. Selaku sales konsultan dari Auto 2000 Tebet Sukomo. Jadi kalau teman-teman mau janjian sama beliau nanti bisa kontak datang langsung ke Tebet Sukomo. Sekarang hitungannya nih Bos, dari 3 mobil tadi mungkin ada rekomendasi enggak? Utamanya untuk yang ini DP segini minimalnya, angsuran sekian berapa gitu. Kalau bicara DP kita masih DP minim kita masih tetap sediakan. Masih ada. Itu start DP untuk karyawan BUMN itu bisa DP 10%. Contoh kalau misalnya dari Innova Reborn sendiri itu kan harganya sekitar 370-an ya. 370-an berarti total DP-nya itu sekitar 30 sampai 40 juta. 30 sampai 40 juta. Ya, kalau bicara after diskonnya ya DP bayarnya sekitar 20-an. 20 juta. Iya. Innova
Innova G manual bensin. G manual bensin. Yang standar ya, karena kan Reborn itu kan kita produksi cuma 3. Ya. G manual bensin, G matic diesel, G manual diesel. Nah, itu masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Itu biasanya yang pesen itu dari tim channel itu luar kota semua itu. Yang Reborn ya? Betul, yang Reborn. Kita orang-orang Palembang, terus orang-orang kemarin Balikpapan. Itu rata-rata orang-orang luar kota semua. Oke. Terus start DP-nya segitu. Untuk angsurannya itu sekitar 10 jutaan lah, 6 tahun. Itu DP minim ya? DP minim itu udah bicara free spare part, free jasanya ya kan. Kaca film kita kasih lumar, garansi mesinnya 3 tahun. Oli free nggak? Servis 7 kali. Servis 7 kali? 7 kali servis free? Gratis. Free oli. Tapi kalau rekomendasi bos saya di DP berapa? Kalau kita bilang, kalau teman-teman mau simple tanpa survei, itu DP 30%. 30% berarti sekitar 120-an. 120 belum dipotong kan? Belum. Berarti 100. Ya sekitar 100 juta. 100. Naik turun di angka itu ya? Angsurannya kisarannya berapa tuh kalau segitu? Angsurannya kalau kita bicara itu 5 tahun lah. Kalau 5 tahun bisa di angka 7 jutaan kali. 7 jutaan ya? Iya. Innova. Itu 6 sampai 7 lah ya? Iya. Kayaknya segituan. Oh, itu ya. Jadi rekomendasinya ya di angka tadi tanpa survei bisa di 30%. Kalau RAS 30%-nya kita langsung 30% aja nih. RAS 30%-nya kalau kita bicara yang tipe apa nih? Tipe yang paling laris TRD berarti kalau paling laris. Oh, paling laris TRD? TRD. Berarti yang G-Matic aja. G-Matic juga udah oke sih itu. G-Matic itu harganya di 293. 293. Potong cashback itu sekitar 260-an. Lumayan. 260-an. Iya, ini udah menjelang akhir tahun sih, Bang. Iya. Diskon udah mulai banyak. Kayaknya bertahan sampai akhir tahun nih. Bertahan. Dengan dis segitu. Bertahan. 30%. Berarti total DP-nya itu sekitar 78 juta. Nah, ini udah dipotong udah ya. Potong diskon ini. Motong di OTR. Iya. 78.900.000. Iya. Cicilannya murah itu. Cicilannya kalau kemarin saya aja di angka 4,3 itu DP-nya di bawah ini. Berarti kalau sekiranya di angka 80-an ya bisa di angka 3 jutaan ya. 4 juta di bawah dikit lah. Matic itu ya, G-Matic. G-Matic. Aku aja kemarin DP ini kemarin aku ya kan beda harga kemarin. Iya, beda sedikit harga, lah ya kan. Sedikit. Ya paling 4 juta lebih dikit lah. Paling-paling. Nanti langsung kontak dia aja kan untuk ini lebih pasti. Masih Toyota Rush itu masih ada free asuransi 2 tahun. Oh siap, ini free asuransi 2 tahun. Nah, kalau teman-teman ambil yang 1 tahun, kita kasih gratis asuransi, bayar bunganya aja. Bunganya itu kalau nggak salah ya, itu sekitar 3,4 sampai 3 sampai 4% lah. Berapa tahun itu? Setahun. Setahun. Iya. Cuma kan asuransinya nggak bayar. Nah, itu ya. Kalau setahun. Tapi 5 tahun juga udah murah tadi. Udah murah. Kalau yang kaliannya? Nah, Kalia itu kemarin kalau minim DP di angka 15. Ini kita bicara leasing lainnya, itu 6 tahun di angka 3,4, tipenya Kalia G-Matic. Tuh itu ya, DP 15. Nah, ini yang sudah approval ya. Bicara yang sudah ada proses, sudah di-approval. Untuk yang bulan kemarin nih kita bicaranya. Itu total DP bayar dia di angka 15, angsurannya 3,3 sampai 3,4 karena kan kalau untuk leasing BCA itu kan dia bunganya fluktuatif, floating ya. Floating. Ya, berarti itu angsurannya di angka 32 sampai 34. Nah, itu Kalia G-Matic. Oke, kalau yang 30%-nya? Kalau 30%-nya kalau kita bicara Kalia G-Matic itu kan di angka 190-an ya OTR-nya. 190 OTR. Oh enggak. Kalia itu bicara 187. 187 belum dipotong. 187 kita potong akhir tahun ya taruhlah 170 lah. 170-an lah naik turun ya. Ya. 170-an. Kalau 30%-nya berarti nah ini udah dipotong nih, dipotong di OTR berarti. Ya.
Ini lebih enak sih dipotong di OTR, lebih. Iya, karena bunganya lebih kecil kan. Berarti DP-nya 51 juta. Cicilannya 2 jutaan lah. 2 juta kecil kali ya? Iya. 2 jutaan. Menarik. Itu ya teman-teman, itu 5 tahun. 2 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun. Karena nggak kalau kita nggak rekomen untuk bunga yang tenor yang panjang. Iya. DP segitu mah jangan panjang-panjang tenornya. Ntar ujung-ujungnya lumayan. Oke, coba mungkin bisa bandingin ke yang second sih. Harus dibandingkan dan wajib dibandingkan. Itu bisa lebih murah, Bang. Oke, itu aja. Selain kita ngintip-ngintip Rangga terkuat di muka bumi. Cintanya ada nggak? Kayaknya sih nanti mungkin ada kali ya. Saya juga kurang tahu kenapa diambil nama Rangga gitu kan. Sebenarnya kan banyak nama lain ya. Iya. Ya biar populer kali. Biar cepat populer kali. Karena mungkin gini, konsep milenial sebenarnya. Jadi diambil yang nama-nama milenial dulu mungkin ya. Mungkin. Nggak nama imam gitu ada, atau bos saya. Oke. Jadi lumayan lah obrolan kita sekarang, lumayan berisi, insya Allah. Teman-teman yang lagi mau nyari mobil, ada rekomendasi dari Bos Saeb, jadi pengalaman-pengalamannya kita ulik. Iya. Itu aja kali ya Bos ya? Ya, cukup. See you next time. Pantengin terus Tim Channel dan follow sosial media Bos Saeb. Ya. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada websitenya juga. Apa websitenya? toyotatebatpancoran.com. Itu dia. Like, share, dan subscribe. Ya. Terima kasih Mas. Sukses terus. Amin.